Itu yang pasti bayarannya dan uang masuknya mahal sekali. Nah, lalu ada yang menengah sebenarnya. Nah, tapi kalau yang menengah ini pun sebenarnya kalau dia digratiskan pun tetap mahal gitu. Tidak tercover juga dengan dana BOS. Misalnya dana BOS untuk SMA saat ini kan 1,6 juta. Per tahun loh, bukan per bulan gitu ya. Jadi ketika bayarannya aja misalnya satu bulannya adalah 1 juta, jelas nggak mungkin kan pemerintah mengcover itu. Jadi kelas menengah tuh biasa 650 sampai 1 juta lah kira-kira gitu. Nah tapi kalau untuk yang kelas yang di bawah biasanya SPP-nya itu di bawah 600 ya, misalnya dia apakah 400.000, 300, 250 gitu. Itu yang ada. Nah kalau misalnya kita main di angka 250.000 per bulan misalnya untuk SD ya misalnya, maka 250 itu dikalikan 1 tahun. Jadi kalau dikalikan setahun maka harus ada tambahan biaya itu tadi gitu ya, pengcoveran tadi, atau dikurangi tadi dengan dana BOS dan BOP yang selama ini dia terima. Nah ini penting sekali sih melibatkan auditor, melibatkan orang-orang keuangan ya untuk melihat sebenarnya satu anak gitu ya itu bisa memenuhi standar minimum layanan pendidikan tuh butuh berapa biayanya per anak per tahun, itu berapa sebenarnya. Karena kalau ngitung dana BOS itu sebenarnya sangat kecil ya selama ini, karena untuk 400.000 sekolah se-Indonesia di semua jenjang dana BOS itu hanya 59 triliun. Kalau kita memperbandingkan misalnya makan bergizi gratis itu angkanya saja sudah di atas 100 triliun kan gitu. Jadi artinya penambahannya berapa nih ketika kita akan menggratiskan juga sekolah swasta. Nah menurut saya sekolah swasta pada papan menengah ya tadi yang di menengah dan ke atas rasanya nggak mungkin sih digratiskan. Nah itu gimana nanti mekanismenya? Saya rasa perlu dibuat aturannya. Jadi memang di beberapa negara itu ada. Jadi gini, kalau mau masuk sekolah negeri itu standarnya sama semua. Misalnya Amerika Serikat, itu begitu bicara sekolah negeri itu standarnya sama. Dan mereka punya sekolah swasta. Nah sekolah swasta itu biasanya sekolahnya anak-anak orang kaya gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan uang lebih, pilihlah yang sekolah swasta itu. Tapi kalau artinya mau standarnya di atas rata-rata negeri gitu. Tapi rata-rata sekolah negeri mereka ya standarnya sama. Jadi silahkan kalau mau memilih itu. Nah, tapi kalau mau minta lebih, maka juga bayar sendiri. Nah, itu di sekolah swasta. Mungkin ke depan juga harus begitu nih untuk SD dan SMP misalnya yang digratiskan ini kan. Atau karena jumlah SD negeri itu saat ini tuh 70% loh mampu menampung di sekolah negeri. Jadi 30% doang sebenarnya swastanya gitu. Nah, mungkin mulai dari SD dulu nih. Yang 30% gak banyak ini apakah bisa gitu dipenuhi? Tentu itu butuh kajian ya. Kalau SMP itu sekolah negerinya sedikit banget. Jadi misalnya gini, sebuah daerah kayak di kota Bogor, negerinya itu untuk SD bisa 200-an. Tapi begitu masuk SMP, sekolah negeri hanya 20 saja. Begitu masuk SMA, sekolah negerinya hanya 10 aja. Jadi makin ke atas kayak bentuk piramida. Makin jenjangnya tinggi, makin makin mengecil jumlahnya gitu. Nah kita karena MK memutuskannya adalah SD dan SMP, maka sebenarnya bisa memperbanyak sekolah negeri misalnya pemerintah. Jadi sekarang ini banyak sekali kecamatan bahkan kelurahan tuh nggak punya sekolah negeri. Padahal sistem penerimaan peserta didiknya pakai zona, pakai domisili. Nah ini mungkin ke depan adalah berpikirnya mau menggratiskan itu dengan menambah sekolah negeri sehingga dibuat luas sehingga orang bisa mengakses dan ketampung semua. Berarti dengan demikian membunuh swastanya gitu kan. Tapi kalau ingin mempertahankan, swasta yang mana yang akan dipertahankan? Nah ini harus pakai kajian, duduk bersama pemerintah yang memutuskan nanti. Bu, kalau